Nicholas Jackson ungkap alami permasalahan penting dalam musim pertamanya di Chelsea. Nicholas Jackson mengakui inkonsistensi di depan gawang menjadi permasalahan yang dihadapinya di Chelsea musim ini. Jackson sering disorot akibat kecenderungannya gagal mencetak gol dalam kondisi yang relatif mudah. Saya rasa saya memang seharusnya mencetak lebih banyak gol. Jumlah gol yang saya peroleh cukup baik, tapi di bawah ekspektasi saya dari kondisi secara keseluruhan, untuk bermain dalam kompetisi Liga Champions pada musim 2023-2024. Segala hal terjadi karena alasan tertentu dan kami akan kembali berjuang musim depan. Bahkan jika saya mencetak 10 atau 15 gol, hal yang paling penting adalah pencapaian tim secara keseluruhan dan membuat para supporter merasa senang. Kemudian gol yang diharapkan akan datang. Hal yang paling penting adalah tetap bugar, membantu tim di dalam lapangan, ungkap Nicholas Jackson dikutip dari Evening Standard. Sejauh ini, Jackson memiliki catatan 10 gol dalam ajang Liga Inggris. Pencapaian itu dapat disebut cukup baik dalam musim pertamanya dengan Chelsea. Tetapi pemain asal Senegal itu mendapat sorotan tinggi setelah hanya mencetak 1 gol dalam 8 pertandingan di seluruh kompetisi. Pemain dengan nomor punggung 15 itu mendapat sorotan positif terkait performanya secara keseluruhan. Jackson bahkan beberapa kali dibandingkan dengan legenda The Blues, Didier Drogba, terkait kemampuannya membuka ruang dan memberikan umpan matang terhadap rekan-rekannya. Namun ekspektasi terus meningkat mengingat timnya terpuruk sepanjang musim 2023-2024 ini. Timnas U23 Indonesia mendapat satu kabar baik jelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 kontra Timnas U23 Irak. Malam nanti, nasib Garuda Muda untuk bisa menuju ke Olimpiade Paris 2024 akan ditentukan. Anak asuh Shin Tae-yong akan memainkan duel perebutan tempat ketiga kontra Irak. Pertandingan penting itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Siapapun pemenang dari laga tersebut, maka mereka akan berstatus sebagai tim terbaik ketiga pada Piala Asia U23 edisi 2024 ini. Tak hanya itu, tim tersebut juga berhak lolos otomatis menuju Olimpiade Paris 2024. Tiket tersebutlah yang kini tengah dikejar oleh Indonesia maupun Irak. Sebelum laga berlangsung, Garuda Muda untungnya menerima kabar baik. Salah satu pemain andalan Shin Tae-yong dipastikan akan bermain lagi. Pemain andalan tersebut adalah Rafael Struijk yang bertugas mengobrak-abrik pertahanan lawan. Bomber berusia 21 tahun itu sempat absen pada laga semifinal melawan Uzbekistan beberapa waktu lalu. Walhasil, lini depan tim merah putih melempem. Ramadan Sananta yang dipercaya tampi, cukup kesulitan menggedor tembok pertahanan lawan. Di lain sisi, Rafael harus absen akibat akumulasi kartu kuning pada 2 pertandingan. Namun, malam nanti ia sudah dapat dimainkan sejak menit awal. Kembalinya Bomber Ado Den Haag tersebut juga disambut bahagia oleh Shin. Dalam konferensi pers jelang laga, nahoda asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa pemain yang akrab disapa Rafa tersebut merupakan pemain kunci timnya. Rafa disebut sudah tampil cukup baik di fase grup hingga perempat final lalu. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat dibutuhkan oleh tim. Dia sudah bermain dengan sangat bak sejak awal kompetisi, dia tampil baik di fase grup dan jelas dia adalah salah satu pemain kunci kami, kata Shin, dalam konferensi pers jelang laga kontra Irak. Terkait absennya Rafa beberapa waktu lalu, Shin memberikan pembelaan kepada anak asuhnya. Menurutnya, tak ada sedikit pun niat Rafa untuk absen pada laga semifinal lalu. Hanya saja aturan yang ada memang mengharuskan dirinya absen. Tentu bukan niat dia absen, tetapi dia sayangnya mendapat larangan bermain satu pertandingan, katanya melanjutkan. Kendati begitu, ada satu hal positif di balik absennya sang pemain di laga semifinal lalu. Ia mendapat waktu pemulihan fisik atau istirahat lebih banyak.
Chelsea dikabarkan tengah mengincar Aaron Ramsdale untuk mengisi posisi kiper. Kabar baiknya, Arsenal akan menjual Aaron Ramsdale sehingga Chelsea bisa mewujudkan hal tersebut. Sebagaimana diketahui, Ramsdale tak lagi menjadi kiper utama Arsenal. Ia dinilai kalah siang dengan David Raya yang baru direkrut di musim panas tahun lalu. Hal inilah disebut membuat Ramsdale ingin pergi dari Arsenal. The Blues menjadi salah satu tim yang berminat untuk menggunakan jasanya. Chelsea pun harus bersiap diri, sebab Arsenal akan menjual kipernya dengan harga tinggi. Berdasarkan laporan Tim Talk, Arsenal telah mengkonfirmasi ke Chelsea, jika mereka bisa membawa Ramsdale di musim panas nanti. Namun, The Gunners meminta bayaran yang tak sedikit. Arsenal dikabarkan meminta bayaran sebesar 60 juta pounds ke Chelsea. Angka itu diberikan lantaran Ramsdale masih memiliki kontrak di London Utara sampai 2026 ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Sehingga, Arsenal menilai Ramsdale layak dihargai mahal. Tim asuhan Mauricio Pochettino ini pun nampaknya keberatan dengan harga tersebut. Chelsea menilai harga Ramsdale terlalu mahal, terlebih sang kiper jarang bermain di musim 2023/2024. Oleh karena itu, Chelsea akan mencoba bernegosiasi dengan Arsenal agar bisa menurunkan harga. Dikabarkan, Ramsdale akan menggantikan posisi Robert Sanchez. Sebab, manajemen Chelsea merasa kurang puas dengan performa kiper asal Spanyol tersebut. Chelsea dinilai membutuhkan kiper yang lebih tanggung untuk mempertahankan gawang mereka. Timnas Indonesia U23 menerima 3 kabar buruk jelang pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23, 2024 menghadapi Irak. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Irak akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Pada pertandingan ini, skuad Garuda Muda berpeluang lolos otomatis ke Olimpiade 2024 Paris jika mampu mengalahkan Irak. Namun, target untuk bisa tampil di Olimpiade tidak akan mudah karena tim asuhan Shin Tae-yong ini mendapat 3 kabar buruk sekaligus. Berikut 3 kabar buruk yang menimpa Timnas Indonesia U23 jelang pertemuan menghadapi Irak. 1. Rizky Ridho. Rizky Ridho dipastikan absen pada pertandingan melawan Irak karena mendapat kartu merah saat menghadapi Uzbekistan di babak semifinal. Bek Persija Jakarta ini mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran kepada penyerang Uzbekistan, Jasurbek Jalolidinov. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus berpikir keras karena Rizky Ridho merupakan salah satu pilar Timnas Indonesia U23. 2. Wasit Sivakonpu Udom jadi asisten VAR. Wasit asal Thailand, Sivakonpu Udom resmi ditunjuk AFC sebagai asisten VAR di pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Irak. Sivakonpu Udom sebelumnya sempat membuat supporter Indonesia kesal dan marah lantaran dianggap tidak adil.